Tolong jangan sombong dulu, habis dipetir jangan sombong dulu. Permasalahannya masih ada, makanya harus obat itu disiplin, ya. Perubahan gaya hidup dan konsumsi obat tepat benar itu wajib, ya, tidak boleh tidak, ya. Sebab kejadian itu aterosklerosis itu dia berjalan terus. Ini buat contoh penderita penyakit jantung koroner yang pembuluh darah itu sudah turun, udah erupsi pembuluh darahnya, ya. Yang paling berbahaya itu keberadaan ini. Penderita diabetes itu membuat pembuluh darah itu menjadi labil, tidak stabil, tidak pecah, tidak meledak. Penderita diabetes itu kebanyakan meninggal karena jantung, bukan karena diabetes. 80% penderita diabetes karena jantung meninggalnya. Kalian hati-hati penderita diabetes itu harus ketat banget, ya, seperti ini. Sebab diabetes itu mengakibatkan pembuluh darah bisa jadi pecah dan sebagainya. Ya, jadi diabetes mellitus ekivalen dengan penyakit jantung koroner. Jadi sama dengan penyakit jantung koroner. Yang rusak pembuluh darahnya yang diobati pembuluh darah. Penggunaan insulin, penggunaan lipidol, penggunaan metformin sebenarnya untuk pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengatasi ini, ya biar nggak pecah, biar nggak meledak itu makanya diobati. Jadi Bu, seumur hidup kita tuh mengatasi pembuluh darah ini, perbaiki aliran darah, ada pembuluh darah dan pembuluh darah. Sebab dua momen penting itu harus kita tingkat, ya. Momen aterosklerosis dan momen pecahnya itu namanya trombosis. Makanya ini namanya aterosklerosis seperti ini. Jadi kedua-duanya itu guna obat dan mengatasi ini, ya, seperti itu. Ini contohnya Bu, obatnya Bu, saat Ibu tidak sadar lagi tersumbat total itu, ini pilihan obatnya, ya. Jangka panjang seumur hidup ini obatnya. Kasih aspirin, kasih clopidogrel, kasih bisoprolol, kasih spatatin, ya, kasih ramipril. Terutama Bapak Ibu tolong diperhatikan ini, perubahan gaya hidup dan faktor risiko tersebut, ya. Bu, Pak, secanggih apapun prosedur yang Bapak Ibu terima, mau dibawa ke, mau di bypass ke, kalau tidak diikuti dengan perubahan gaya hidup dan faktor risiko, disperasi lagi, habiskan dan lagi, ya. Jadi itu mutlak, ya. Jadi Bapak Ibu terus ingat kalau udah seperti itu. Ibu, saya ulang sekali lagi, penyakit jantung koroner itu penyakit pembuluh darah. Jadi yang obat itu pembuluh darah, aliran darah yang lewat pembuluh darah dan pembuluh darah. Penggunaan obat itu gunanya untuk merepair, kayak mobil itu di repair itu pembuluh darah. Itu kira-kira sebetulnya. Oke? Ibu, walaupun kita tuh menggunakan insulin, ya, sesungguhnya yang kita obat itu ini penggunaan dislipidemia. Bapak Ibu menggunakan simvastatin atau atorvastatin gunanya ini. Bapak Ibu menggunakan aspirin, kardioaspirin gunanya untuk ini. Saat Ibu menggunakan obat intervensi, ramipril, kardiostatin gunanya untuk ini. Jadi fokus kita itu bagaimana pembuluh darah kita itu sehat, dijaga seperti ini. Oke, seperti ini. Ibu, jangka panjang. Seumur hidup penderita penyakit jantung koroner konsumsi obat dengan formula sebagai berikut. Dikasih aspirin Bu, aspirin atau aspirina, dikasih clopidogrel, lavik, dikasih bisoprolol atau metet, ya, kontor, dikasih simvastatin, dikasih ramipril atau kardiostatin. Itu aja obatnya seperti ini, ya. Kita lihat Bu, satu persatu. Ini obat serangan jantung. Jadi Bu, ini obat golongan pertama Bu, obat nitrat. Nitrat ini adalah obat pilihan pertama serangan jantung, ya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, bila Ibu kena serangan jantung, cari obat ini. Contohnya ini Bu, disesuaikan nitrat, sedokat, fosfat dan sebagainya. Taruh di bawah lidah, ya, kalau Ibu serangan jantung. Obatnya lalu jadinya hilang. Seandainya Bapak sudah menaruh obat, sudah larut, tapi masih jadi, bila ambil satu lagi taruh satu, boleh sampai 2 kali. Paham? Seperti itu, ya. Hati-hati, Bapak Ibu nggak usah pikirin makan apa itu makan. Saat serangan jantung taruh aja. Cuma bikin kita pusing. Tidak apa-apa hilang pusing. Ya, jangan digunakan dengan biaya obat kuat atau meninggal. Ya Bu, Pak. Jadi Bapak bila kena serangan jantung, duduk dengan tenang, menyadar, taruh di bawah lidah. Atur napas perlahan, tarik, keluarkan. Jangan cemas. Kalau Bapak cemas akan menyebabkan tensinya meningkat, permasalahan akan meningkat. Oke? Saya ulangi sekali lagi Bu, obat serangan jantung itu dosisnya 5 ditaruh di bawah lidah. Ya,
Jangan dibelah obatnya, jangan digelus, taruh aja. Ya, seperti itu. Yang apa namanya boleh digunakan 3 sampai 4 kali sebagaimana ajaran dokter. Yang retapnya seperti apa namanya ditrokah-rata itu 2 kali sehari. Ya, kemudian Bu, bila sudah konsumsi obat nggak hilang nyerinya ke rumah sakit cepat. Oke, seperti itu. Ini contohnya Bu, konsumsi obatnya. Ini nama obatnya, kotak-kotaknya, kemasannya, nama dagangnya, nama atas, nama jenis. Selanjutnya Bu pernah mendengar obat bisoprolol, Mindset, Concord, itu obat beta blocker. Obat ini Bapak Ibu sekalian cepat sekali menormalkan jantung berdebar-debar. Dia menyeimbangkan ketidakseimbangan otot jantung, sehingga rasa tidak enak di jantung itu dadanya hilang. Cuma ada yang melaporkan, ada yang mengalami pasien-pasien yang sensitif menggunakan obat ini di ujung jari kaki dan tangannya dingin ya. Atau bisa juga dia mimpi buruk, atau bisa juga dia tidur atau diare. Itu efek sampingnya sedikit seperti itu. Bu, Pak, ini obatnya dagangnya di generiknya, atenolol, bisoprolol dan sebagainya. Ini kemasannya. Oke Bu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau obat-obat yang Bapak terima dalam bentuk resep itu dicatat. Ya, dicatat dan kecil buat mana pergi. Siapa tahu nanti kena serangan di luar orang bisa membantu seperti itu. Tolong bukan cuma dicatat, tolong dipahami dan dimengerti. Mulai saat ini, saat Bapak Ibu melangkahkan kaki meninggalkan rumah sakit ini, pastikan Bapak Ibu sudah mengerti tentang obat-obatan ini. Jangan pulang-pulang aja. Kan katanya obatnya apa Bu? Obat yang putih kecil itu dong. Itu jangan seperti itu. Ya. Kalau bisa Bapak Ibu ngerti, ini obatnya, ini bentuknya, ini kotaknya, ini cara menggunakannya, ini fungsinya, ini efek sampingnya. Jadi pasien-pasien jantung itu harus pintar dan cerdas. Sebab kita pun menyelamatkan nyawa ketika kematian. Ya, karena kita seperti itu. Jangan sepele aja kayak anggoreng dapat obat pulang aja. Jangan seperti itu. Selanjutnya obat antagonis vaksin. Pernah Ibu dengar obat nifedipin, amlodipin? Ya, itu obatnya obat jantung. Obat hipertensi sebetulnya pertama bagus untuk menurunkan tekanan darah, tapi bagus juga ke jantung. Ya, biasanya ibu-ibu yang hipertensi gunanya obat ini menggunakan, sebab tidak mengganggu janinnya, aman ya. Obat ini digunakan cukup 1 kali sehari, ya pagi hari 5 mg. Kalau yang sebelumnya juga gitu 2,5 sampai 5 mg yang bisoprolol, ya 1 kali aja pagi seperti ini. Obatnya banyak Bu ya. Dagangnya, generiknya, kemasannya. Ya, selanjutnya obat pengecer darah Bapak Ibu sekalian. Ibu pernah mendengar obat Aspilet, Nosprinal, ini asli. Obat itu adalah obat memperbaiki sirkulasi darah, obat pengecer darah. Ya, obat-obat anti pengecer darah itu ada yang antiplatelet, anticoagulan, ada thrombolytik. Saat Ibu tidak sadarkan diri kena serangan, obatnya pertamanya ini dipecah. Ya, pasien tidak sadarkan diri berkeringat dingin, saat itu pembuluh darahnya tersebut total oleh bekuan darah. Jadi bekuan darah itu dipecah oleh obat-obat ini. Ya, setelah dipecah dikasih 3 bulan, kemudian dikasih platelet seumur hidup untuk memperbaiki sirkulasi darah. Ini contohnya Bu, namanya ya Setosal. Ya, generik ya. Nama dagangnya ada yang ini asli, Nosprinal, Aspilet, Aspirin dan sebagainya. Obat ini bagus sekali Bu untuk memperbaiki sirkulasi darah kita. Ya, dia digunakan seumur hidup, cukup digunakan 10